Ini juga enaknya apa terapat nih? Ya betul juga itu sudah gambar sama ada sih. Hah? KPK melakukan operasi tangkap tangan di Pekanbaru Riau terhadap penjabat wali kota Pekanbaru Senin petang. Masih belum diketahui terkait kasus apa penangkapan penjabat wali kota tersebut, serta beberapa orang yang diamankan oleh KPK. Beginilah suasana di kantor Polresta Pekanbaru usai dilakukan operasi tangkap tangan terhadap PJ wali kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa. Penangkapan ini dilakukan KPK pada Senin petang terhadap sejumlah orang termasuk penyelenggara negara. Namun belum ada informasi terkait kasus apa KPK melakukan tangkap tangan terhadap penyelenggara negara di Pekanbaru. KPK masih melakukan pemeriksaan di Polresta Pekanbaru. Seperti yang kami kutip dari laman kompas.com, KPK menangkap pejabat wali kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa Senin kemarin. PJ Wali Kota ditangkap dalam operasi tangkap tangan tim penindakan di Pekanbaru. Operasi tangkap tangan terhadap penjabat Wali Kota Pekanbaru Riau dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Yohanes Tanak. Pasca operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap PJ Wali Kota Pekanbaru, rumah dinas Wali Kota yang hanya berjarak 300 meter dari Polresta Pekanbaru terlihat sepi dan hanya terlihat beberapa orang penjaga keamanan. PJ Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa menjalani pemeriksaan di Polresta Pekanbaru sebelum dibawa ke kantor KPK di Jakarta pada hari Selasa ini. Sorotan lainnya, Saudara, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Umi Wahyuni diberhentikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Umi Wahyuni disebut melanggar kode etik dan mendapat sanksi peringatan keras. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian Umi Wahyuni sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat. Dilansir dari kompas.com, Ketua KPU Jawa Barat Umi Wahyuni resmi diberhentikan dari jabatannya setelah terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran yang dilakukan Umi berkaitan dengan adanya dugaan perbedaan hasil di daerah pemilihan atau Dapil 9 Sumedang. Keputusan itu dibacakan oleh Ketua Majelis J. Kristiadi dalam sidang pembacaan putusan 7 perkara di ruang sidang DKPP Jakarta Senin 2 Desember 2024. Dikutip dari kompas.com, J. Kristiadi membacakan keputusan DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat kepada teradu Umi Wahyuni. Selaku Ketua merangkap anggota KPU Provinsi Jawa Barat terhitung sejak putusan dibacakan. KPU Jakarta memastikan rekapitulasi perhitungan suara Pilgub Jakarta akan dilakukan secara berjenjang. Rekapitulasi suara tingkat kecamatan di Jakarta telah selesai dan akan dilanjutkan ke rekapitulasi tingkat kota pada Selasa. Komisioner KPU Jakarta Astri Megatari mengatakan secara keseluruhan rekapitulasi suara tingkat kecamatan di Jakarta telah selesai pada Minggu malam. Namun masih ada sejumlah kecamatan yang melakukan finalisasi proses rekapitulasi penghitungan suara pada hari Senin. Selanjutnya tahapan rekapitulasi akan dilakukan tingkat kota dan dilaksanakan di masing-masing wilayah administrasi mulai Selasa besok. Tingkat kota ini beda-beda ya masing-masing kota karena ada beberapa kota yang kecamatannya belum seluruhnya selesai pleno penetapan. Namun untuk Jakarta Timur dan Jakarta Utara kemarin dikabari ya diinformasikan bahwa mereka rencananya akan melaksanakan pleno di tingkat kota tanggal 3 Desember begitu. Kota-kota lain mungkin perkiraannya antara tanggal 4 atau tanggal 5.